Hai warga Saudi, sebagian dari kalian mungkin percaya kalau pohon besar yang usianya sudah puluhan, bahkan ratusan tahun, pasti dihuni oleh sosok astral. Bahkan banyak yang cerita saat menebang pohon tertentu bisa terjadi hal-hal yang buruk pada penebangnya. Ada satu universitas di Jawa Timur yang memiliki pohon besar berusia ratusan tahun di tengah-tengah areanya. Dari dulu sebenarnya sudah banyak yang mengusulkan untuk menebang pohon itu. Tapi entah kenapa, gak ada yang berani. Bahkan berjalan di dekat pohon itu aja, udah berasa aura yang begitu kuat dan negatif. Sampai beberapa kali ganti rektor, belum pernah ada yang berani untuk menebangnya. Tapi ketika tahun itu jabatan rektor diganti, hal pertama yang menjadi perhatiannya adalah pohon tua tersebut. Sebut aja nama rektor ini Pak Awan, bukan nama sebenarnya ya. Orang yang selalu mengedepankan logika berpikir dan gak pernah mau tersugesti dengan cerita-cerita mistis. Pak Awan segera memerintah orang untuk menebang pohon itu. Tapi setiap kali hal itu akan dilakukan, banyak kejadian gak masuk akal terjadi. Mesin gergaji tiba-tiba mati, dan bahkan pisaunya yang baru dibeli jadi tumpul. Atau penebang yang disewa jadi sakit di hari yang sudah ditetapkan. Bahkan ada yang mengaku didatangi perempuan yang menakutkan malam harinya. Pak Awan jadi makin geram dengan cerita-cerita yang dianggapnya sampah. Saking kesalnya, dia pergi ke pohon itu dan mencoba gergaji itu untuk membuktikannya sendiri. Dan memang hasilnya gak bisa ditebang. Bahkan melukai batang pohonnya aja gak bisa. Dengan emosi, Pak Awan mengumpat pohon itu dan berkata, "Aku pasti bisa menebang pohon ini. Hanya butuh peralatan lebih bagus saja." Malam itu di rumahnya, Pak Awan yang terbiasa buka iPad untuk baca-baca berita sebelum tidur, dia merasa penasaran dengan tema pohon besar atau pohon keramat. Walaupun skeptis, tapi gak ada salahnya dia tahu tentang mitos, mistis, atau kepercayaan sebagian besar orang di Indonesia ini. Dia memang dibesarkan dalam lingkup keluarga modern yang selalu mengedepankan logika dan menolak hal yang dianggap tahayul. Ada beberapa artikel yang membahas tentang pohon tua keramat. Ceritanya hampir sama semua. Gagal ditebang, dapat penampakan, kesurupan, sakit, dan banyak hal lain yang gak masuk akal. Ini sugesti aja gak sih? Cemoohnya. Walau semua hal yang disebutkan di artikel ini terjadi dalam hidupku, aku akan tetap tebang pohon itu, tekadnya dalam hati. Jarinya asik scroll-scroll artikel yang ada. Sampai suatu ketika muncul ads otomatis yang memang sering ada di beberapa artikel. Tampilannya aneh. Perempuan yang berdiri menghadap ke batang pohon besar. Suasananya terlihat mencekam dan gelap, seperti di malam hari. Perlahan perempuan itu bergerak memutar badannya sampai menghadap ke layar iPad. Sosoknya cantik, tapi seram. Matanya menatap tajam dan senyumnya lebar. Perempuan itu maju perlahan sampai hampir memenuhi layar ads itu. Dia mengucapkan sebuah kalimat, "Darah dibayar darah." Lalu ads itu menutup dengan sendirinya. Iklan apa ini? Film horor? Pak Awan akhirnya buka akun TikToknya. Jarinya terus scroll layar mencari hal yang menarik. Sampai akhirnya terhenti pada satu VT yang tampilannya mirip dengan iklan tadi. Perempuan yang menghadap ke pohon besar. Tapi ketika sosok ini berjalan mendekat, kalimatnya berbeda. "Berikan darah anakmu." Lalu tiba-tiba terganti oleh VT orang lain.
Pak Awan mulai mempertanyakan logikanya. Masa iya ada kejadian begini sih? Kalau iklan film, masa beda kalimatnya? Dan seolah kalimat itu seperti bersambung. Dia pindah ke Reels Instagram dan mulai scroll lagi. Beberapa Reels ditontonnya tanpa rasa tertarik. Jarinya bergerak terus sampai tiba-tiba terhenti pada satu Reels. Tampilan Reels yang familiar. Sosok perempuan menghadap pohon. Dan kalimat yang kali ini dia dengar jelas adalah, "Darah anakmu akan menggantikan aku." Pak Awan langsung mematikan iPad-nya. Kayaknya dia sudah terlalu lelah memikirkan pohon itu sampai berhalusinasi. Besoknya, Pak Awan yang sudah siap di dalam mobil menunggu Sherin anaknya supaya bisa diantar ke sekolah. Karena buru-buru, Pak Awan hanya bisa mengantar di seberang pintu masuk. Biasanya juga ada gurunya yang siap membantu menyeberangkan siswa. Jadi pasti aman lah kalau dia ngedrop anaknya di situ. Setelah dipastikan aman, Pak Awan membukakan pintu dan menurunkan Sherin. Salah satu gurunya yang berjaga di seberang langsung menghampiri dan menggandeng Sherin supaya bisa diantar masuk sekolah. Pak Awan langsung balik badan ketika melihat gurunya menggandeng tangan anaknya menyeberang jalan. Sedetik kemudian, terdengar decit suara ban, lalu disusul teriakan beberapa orang. Pak Awan refleks menoleh dan melihat anaknya dan guru yang tadi membantu sudah tergeletak di jalan. Tanpa menunggu ambulans, Pak Awan langsung membopong anaknya masuk ke dalam mobil dan melaju ke rumah sakit terdekat. Penanganan rumah sakit saat itu sudah sangat baik dan cekatan. Tapi memang sudah takdir, nyawa Sherin gak bisa diselamatkan. Pak Awan hanya bisa memukuli dirinya sendiri. Menyesal kenapa dia gak meluangkan waktu sebentar untuk mengantarkan anaknya sampai depan gerbang sekolah. Di antara sedih dan penyesalan itu, muncul sosok memakai pakaian putih ke dalam IGD yang saat itu lumayan ramai. Sosok itu berdiri di pinggir berangkar tempat jasadnya Sherin tergeletak. Senyumnya merekah lebar, kulitnya pucat dan matanya tajam. Perlahan kepalanya memutar ke arah Pak Awan. Itu perempuan yang menghadap ke pohon dan tanpa menggerakkan bibir, perempuan itu berkata, "Darah dibayar darah. Darah anakmu membebaskan aku. Sekarang kau berhasil menebang pohon itu." Lalu dia menghilang seperti kabut yang terbawa angin. Bersamaan dengan bunyi notifikasi WA dari seseorang yang mengirimkan gambar. Gambar pohon yang ditebang dengan pesan, "Kita berhasil tebang pohonnya, Pak." Diiringi emotikon tertawa. Tubuhnya lemas. Otaknya tak sanggup mencerna dengan baik. Dia tak percaya mistis. Dia menolak tahayul. Dia meremehkan mitos. Tapi apa yang sekarang terjadi dalam hidupnya bahkan tak bisa dideskripsikan dengan logika apapun. Oke, segitu dulu cerita dari Pak Awan. Mohon maaf, jangan cari tahu tentang universitas mana kejadian ini pernah terjadi. Dan memang betul, sekarang pohon besar itu sudah gak ada karena berhasil ditebang. Mengenai nasib Pak Awan, sebaiknya juga gak usah aku spill di sini karena menghormati beliau yang kabarnya masih bertugas di sana. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. See you when I see you. Bye. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.